مرحبا يا شهر رمضان شهر الله يا عيد روسي شهر الله محيي النفوس شهر الله شمس سموسي المداد يا عيد روسي. Tadi yang barusan kita baca ini qasidah Syirillah Yal Aidrus, Syirillah Muhyin Nufus, Syirillah Samsus Sumus, Al-Madad Al Aidrus ini salah satu cucu Rasulullah SAW yang wafatnya itu bertepatan di hari 12 Ramadan. Beliau wafat 12 Ramadan. Beliau itu adalah salah satu tokoh Dzurriyyatur Rasul, anak cucu Nabi Muhammad SAW yang sedekahnya luar biasa, pemberiannya luar biasa, enggak melihat yang diberikannya itu orang miskin lebih diperhatikan oleh beliau, juga yang diperhatikan oleh beliau juga apa? Orang yang kaya. Kadang-kadang orang kaya ini juga banyak yang seret alias medit bin pelit banyak. Tapi kadang-kadang perlu disinggung dikit alias disindir. Dengan apa? Dengan kita kasih dia. Boleh apa tidak memberikan orang yang kaya sedekah? Boleh. Supaya apa? Supaya termotivasi. Kadang-kadang orang yang kaya ini gak cukup dengan bahasa halus, gak cukup. Cukupnya dengan apa? Cukupnya kadang-kadang perlu diminta kadang-kadang. Boleh apa tidak? Bukan meminta di sini, menganjurkan. Rasulullah pernah juga menganjurkan kepada sahabatnya kalau ada dari tamu dari luar Madinah, dari Mekah atau dari Yaman, itu Rasulullah SAW memanggil sahabat-sahabat yang kaya-kaya dipanggil oleh Rasulullah SAW. Ayo dari kalian semuanya yang mau siap menjamu tamu ini siapa? Saya Rasulullah, ayo. Mereka diajak oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Abdullah Al Idrus ini yang dijuluki pertama bangsa Al Idrus ini, ya, yang termasuk juga kakek kami, ya, leluhur kami, leluhur daripada semua marga dari Al Idrus, yaitu pertamanya Habib Abdullah bin Abi Bakar Al Idrus ini. Itu beliau sedekahnya luar biasa. Bahkan begitu memperhatikannya, beliau itu sampai rela memberikan orang, menyenangkan orang, sampai terkadang beliau itu harus utang. Utangnya Masya Allah bukan kelasan puluhan ribu, bukan kelas ratusan ribu, bahkan ratusan juta, bahkan MM-an kalau dikuruskan di rupiah di zaman kita ini. Sampai-sampai ketika mau dimakamkan, ya, karena beliau meninggalkan apa? Ketika sakratul maut, anaknya datang, Habib Abu Bakar bin Abdullah Idrus itu datang menemui ayahnya Habib Abdullah. Gimana? Engkau akan meninggalkan utang, jangan takut wahai anakku. Tidak diangkat kerandaku, ya, kecuali pasti beres utangku, pasti lunas utangku. Betul, subhanallah. Karena memang orang kalau memberikan orang, menyenangkan orang itu pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, sakaratul maut, meninggal beliau, sebelum diangkat itu keranda, kecuali ada orang yang datang ke rumahnya Habib Abdullah Al Idrus ini menemui anaknya Habib Abu Bakar.
Habib Abu Bakar, ente kan anaknya Habib Abdullah Al-Idrus. Iya betul. Ada tidak ini Habib Abdullah ini meninggalkan utang, piutang, tanggung jawab yang harus kita bereskan? Ada. Seberapa? Sekian ratus juta. Kalau dikuruskan itu berapa ribu dinar itu saya lupa ya. Itu riwayat. Itu kalau dikuruskan sampai ratusan juta bahkan MM-an. Ada dia meninggalkan utang bapak saya. Sudah gini saja. Berapa utangnya? Laporkan ke saya akan bereskan semuanya. Memang kenyataan betul, tidak diangkat itu keranda, sudah beres semuanya. Karena kenapa? Itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai rasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa kepercayaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seseorang membantu orang, tidak seseorang memberikan hadiah, sedekah kepada orang kecuali pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Tidak seseorang mengeluarkan satu kebaikan kecuali dilipat gandakan dari Allah taala menjadi berapa? 10 kali lipat. 1000 Anda keluarkan, 10 lipatnya berapa? 100.000 Anda keluarkan, 10 lipatnya. Begitu dan begitu. Apalagi apa? Apalagi di bulan Ramadan, ila sab'amiyah dhi'fa, sampai 700 kelipatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau orangnya senang. Subhanallah. Malaikat dapat dan lain-lain. Ya. Jadi carilah kebaikan di bulan Ramadan ini tanpa menyepelekan kebaikan yang lain. ذو المعارف والحقائق